Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat datang di tahun ajaran baru tahun 2020-2021. Kami perkenalkan tim mata pelajaran PAI dan Tahfidz. Perkenalkan, nama Bapak Soleh Badrul Tamam, mengajar di kelas G9G, H, I, dan J. Nama saya Muhammad Arif Nugraha. Bapak mengajar di kelas Tahfidz kelas 7 C sampai J dan kelas 8 D sampai G. Dan nama Ibu Seni Lutfiani, pengajar PAI di kelas 7 C, D, E, F, G dan kelas 8 sampai dengan 8D dan 8J. Nama saya Anda Rahman, SPDI, mengajar PAI di kelas 7A dan B, sedangkan di kelas 9-nya A sampai dengan F. Nama saya Asep Nur Rahman, saya mengajar PAI di kelas 7H IJ, kelas 8 ABC, dan juga mengajar tahfidz di kelas 8 HIJ dan kelas 9, 9E sampai 9D. Semoga kalian tetap semangat belajar walaupun dalam keadaan kondisi COVID-19. Namun insya Allah mudah-mudahan melalui pembelajaran daring ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk diri kalian sendiri, khususnya dan umumnya adalah untuk masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Oleh karena itu Bapak harapkan kalian tetap semangat, jangan merasa putus asa. Insya Allah mudah-mudahan masalah COVID seperti ini, insya Allah Allah akan melindungi kita semua. Dan mudah-mudahan Bapak harapkan kalian mendapatkan kesehatan lahir dan batin, dan kalian mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sekali lagi Bapak berharap kepada kalian tetap kalian semangat terus, maju terus, jangan merasa putus asa walaupun pembelajaran melalui daring. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh-solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang iman kepada kitab Allah. Seperti yang kalian ketahui bahwa iman kepada kitab Allah itu termasuk rukun iman yang ketiga. Allah menurunkan kitab-kitabnya yang 4 kepada para nabi dan rasul tertentu. Meskipun jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25, namun Allah hanya memberikan atau menurunkan kitab tersebut kepada 4 nabi dan rasul. Di antaranya nanti akan Ibu bahas. Sebelumnya ada kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Itu kita hanya mengimaninya dengan cara ijtimali. Apa maksud dari ijtimali? Ijtimali itu ialah hanya diketahui sejarahnya dan diyakini keberadaannya, tidak diimani. Sedangkan kitab Al-Quran, cara mengimaninya yaitu dengan cara taklifi. Selain diketahui sejarahnya, diyakini keberadaannya, yaitu dengan dipedomani, yaitu dibaca, dipahami, dan dipedomani isinya. Lalu, definisi dari iman itu sendiri. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan iman kepada kitab Allah secara istilah yaitu percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya sesuai dengan dasar hukum Quran surat Al-Maidah ayat 16 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam.
subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Maksudnya, Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi jalan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat untuk makhluknya. Apabila kita hidup tanpa adanya petunjuk atau pedoman, pasti kita akan tersesat. Maka dari itu, Al-Quran harus dijadikan sebagai pedoman agar kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan di Al-Quran pun telah mengatur segala tata cara, bahkan menjawab semua permasalahan yang ada di dunia. Karena Al-Quran itu tidak lekang oleh waktu, dimulai dari diturunkannya sampai nanti hari kiamat, Al-Quran tidak akan pernah mengalami perubahan maupun pengurangan. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan ulas satu persatu. Yang pertama adalah Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi di Bukit Tursina, Mesir. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk Bani Israel. Kitab Taurat berbahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasa yang digunakan oleh orang Mesir pada zaman Nabi Musa. Apa saja isi dari kitab Taurat? Isi dari kitab Taurat lebih terkenal yaitu dengan 10 perintah. Yakni di dalamnya yaitu perintah tentang hukum akidah dan syariat. Yang pertama, tauhid, jelas mengesahkan Allah. Yang kedua, berzikir. Yang ketiga, mensucikan hari Sabtu. Yang keempat, menghormati orang tua. Yang kelima, tidak membunuh. Yang keenam, tidak berzina. Yang ketujuh, tidak berbuat keji. Yang keempat, tidak mencuri. Selanjutnya, tidak berbohong dan bersaksi palsu. Dan yang terakhir, tidak mengambil harta orang lain. Itu lebih dikenal dari isi kitab Taurat. Selanjutnya, kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab Zabur berbahasa Kibti, yaitu bahasa orang yang digunakan pada daerah Yerusalem zaman Nabi Daud. Kitab Zabur berisi diantaranya zikir, nasihat, ilmu, hikmah, dan doa. Ya. Jadi isinya hampir sama seperti kitab Taurat, namun sedikit ada perbedaannya. Selanjutnya, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam untuk Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab Injil berbahasa Suryani, ya. Jadi kitab Injil menggunakan bahasa Suryani. Isi dari kitab Injil yang pertama tauhid, mengesahkan Allah, selanjutnya membenarkan keberadaan kitab Taurat, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, dan menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi isi dari kitab Injil itu masih ada pengambilan dari kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan kitab Zabur. Namun ada beberapa hukum dalam kitab Taurat yang sudah tidak berlaku, maka tidak diambil oleh kitab Injil, ya. Nah, ketiga kitab tersebut dari Taurat, Zabur, dan Injil, kita wajib mengetahui keberadaannya, bahwa kitab tersebut diturunkan kepada nabi tertentu dan
wajib diketahui juga bahwa kitab tersebut ada. Tetapi ingat, kita tidak boleh mengimani. Barang siapa yang mengimani ketiga kitab tersebut, berarti orang itu dianggap murtad, ya. Dan kitab Al-Qur'an, ya, di mana ini adalah kitabnya umat muslim sedunia. Diturunkan pada abad ke-7 Masehi, yaitu di kota Mekah, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Kitab Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Isi dari kitab Al-Quran itu garis besarnya ada 5. Yang pertama, akidah, keyakinan. Maksudnya di sini menjelaskan tentang keyakinan. Di antaranya ada rukun iman dan rukun Islam, ya. Itu seseorang harus yakin bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dan yang kedua, akhlak atau budi pekerti. Di dalam Islam, akhlakul karimah ada di Al-Quran. Akhlak mahmudah, ya, akhlak mahmudah dan mazmumah. Namun akhlak yang seperti apa yang patut kita tiru, yaitu akhlak Nabi Muhammad SAW, yang jelas akhlak terpuji. Ya. Dilanjutkan lagi dengan ibadah. Ibadah merupakan suatu penghambaan seorang makhluk kepada Sang Pencipta. Ibadah di sini merupakan bisa contohnya termasuk sholat, puasa, zakat, haji, bahkan di luar rukun Islam, ibadah saling tolong menolong, ibadah sholat sunnah, ya. Meskipun apalagi ya, sedekah misalkan, ya, saling membantu orang lain. Nah, itu merupakan termasuk ibadah yang intinya itu menuju kepada kebaikan dan mendapatkan suatu pahala. Itu dinamakan ibadah. Yang keempat yaitu muamalah. Muamalah adalah sesuatu ilmu yang mempelajari tata cara berhubungan dengan sesama manusia. Contohnya apa saja, Bu, muamalah? Yaitu jual beli, belajar, silaturahmi, intinya yang berhubungan dengan komunikasi antar sesama manusia, itu namanya muamalah, ya. Dan yang terakhir, tarikh atau sejarah, yang lebih dikenal dengan sejarah, yaitu kita patut mempelajari sejarah. Untuk apa, Bu? Untuk mengimani hal-hal positif yang ada pada diri umat terdahulu, baik itu nabi, rasul, maupun sahabat-sahabat sebelum kita, sebelum Rasul dan Nabi. Nah, jadi akhlak yang terpujinya bisa kita ambil, akhlak yang kurang baiknya kita tinggalkan, ya. Itu kitab Al-Quran, sedikit singkat penjelasan tentang kitab-kitab. Namun kitab Al-Quran yang di sini tadi kata Ibu, ulangi sekali lagi, kitab Al-Quran itu patut kita imani secara taklifi, yaitu secara sejarahnya kita harus tahu, secara keberadaannya kita juga harus tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan satu lagi, harus diimani, ya. Karena barang siapa dia orang Islam tetapi dia tidak pernah menyentuh kitab Al-Quran, apalagi membacanya, maka dia sangatlah orang yang rugi. Karena apa? Karena nanti Al-Quran itu adalah penolong di hari kiamat kelak. Apabila umat Islam tidak pernah membaca sama sekali kitab Al-Quran, maka itu sia-sia, ya. Allah telah memberikan pintu surga sebesar-besarnya, tetapi umat manusia itu melalaikan sendiri. Semoga kita semua bisa memuliakan Al-Quran, bahkan hafal Al-Quran, ya. Meskipun sedikit demi sedikit, insya Allah apabila kita menjalannya dengan ikhlas akan bermanfaat, ya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna. Manusia diberikan akal, hati nurani, dan nafsu. Hal ini dimaksudkan agar manusia bisa menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana tujuan diciptakannya. Berkaitan dengan hal ini, manusia diberi petunjuk dan pedoman bagaimana harus menjalani kehidupannya di dunia.
Jadi perbedaan manusia, hewan, dan tumbuhan itu sangatlah signifikan. Allah meninggikan derajat manusia dengan diberikan 3 dimensi, yaitu akal, hati nurani, dan nafsu. Jadi manusia itu diciptakan dengan sempurna oleh Allah, tujuannya untuk menjadi khalifah di muka bumi, pemimpin yang baik di muka bumi untuk sebagaimana untuk tujuannya, yaitu untuk menjadikan muka bumi ini lebih baik ya. Jadi orang yang tidak baik itu ada memang, tetapi semua orang itu intinya baik. Kalau orang yang tidak baik itu timbulnya dari mana, Bu? Nah, berarti itu dari syaitan begitu ya. Allah berikan petunjuk melalui Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu tidak boleh dijauhkan, apalagi tidak pernah dibuka sama sekali gitu. Kan ya? Dilanjutkan. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat muslim. Al-Qur'an merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala yang terjamin kemurniannya. Jadi maksudnya dari awal diturunkannya Al-Qur'an sampai nanti hari kiamat, Al-Qur'an tidak akan pernah mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan ya. Namun ada nama Al-Qur'an yang berbeda. Contoh misalkan sebelum Al-Qur'an itu kan ada suhuf. Nah, apa Bu suhuf? Suhuf itu adalah lembaran-lembaran Al-Qur'an yang belum berupa buku. Nah, dari suhuf itulah muncul kitab Al-Qur'an yang dibukukan oleh Khalifah Utsman bin Affan ketika itu. Yang sekarang kita gunakan yaitu adalah kitab Al-Qur'an, ya, begitu. Dilanjutkan. Perbedaan kitab dengan suhuf. Tadi persamaannya yaitu keduanya sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasulnya. Itu persamaannya. Ya, perbedaannya apa, Bu? Perbedaannya 1, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Jelas, karena suhuf itu berupa lembaran, sedangkan kitab berupa buku yang kita kenal sekarang, kitab Al-Qur'an yang ada isinya 30 juz, 114 surat dan 6.666 ayat. Ya, bahkan ada beberapa versi ayatnya itu berbeda ya. Selanjutnya B, bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah ya. Untuk zaman sekarang sudah tidak ada suhuf karena sudah dibukukan. Suhuf itu ada pada zaman Rasul ya. Rasul dan Nabi yang menerima suhuf ada. Nah, contohnya Nabi Ibrahim hanya menerima 10 suhuf dan lain-lain ya. Boleh nanti Ibu share di Google Classroom. Dan yang terakhir, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Jelas ya, tadi menurut Ibu suhuf pada zaman sekarang, zaman kita sudah tidak ada. Sedangkan kitab akan berlaku sampai nanti hari kiamat ya. Dan terakhir, tujuan kita mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kitab memberikan petunjuk kepada manusia untuk memilih mana yang benar dan mana yang salah. 2, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Jelas ya, jadi Al-Qur'an itu adalah jawaban dari suatu permasalahan. 3, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini ya. Jadi di Al-Qur'an itu terdapat sejarah-sejarah Nabi, contohnya di surat Yusuf, di surat Maryam dan surat yang lain-lain ya. Di situ menerangkan tentang sejarah pada zaman dahulu. Untuk apa? Untuk diambil pelajaran hidup atau pesan yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba dan makhluknya. Dan yang terakhir, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Bagaimana yang perilaku yang baik itu akan mendapatkan suatu pahala yang digambarkan dengan surga, indahnya surga,
dan yang berlaku buruk akan nanti akibatnya akan dimasukkan ke dalam neraka, yang mana gambaran neraka juga sudah diterangkan ya di dalam Al-Qur'an. Panas api yang membara, nauzubillahi min dzalik ya. Sekian dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bab 1 ini bisa dicerna dan dipahami oleh kalian. Apabila ada yang tidak dimengerti atau ada hal yang ingin dipertanyakan, silahkan tulis pertanyaan di forum diskusi. Dituliskan saja pertanyaan di bab 1 misalkan ya, seperti itu. Nanti insya Allah kita akan berdiskusi di forum tersebut. Dan jangan lupa setelah kalian mempelajari PowerPoint ini, ada tugas di GAVE kelasnya masing-masing. Silakan nanti dicek tugasnya dan jangan lupa dikerjakan. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Selamat datang di tahun baru, di tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Selamat datang di tahun ajaran baru tahun 2020-2021. Kami perkenalkan tim mata pelajaran PAI atau PAPB dan tahfidz.